عليك صلى الله محمد. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi da'watihi fid dharaini amin. Wal muharramatu wal wajibatu al-ainiyatu ma'rufatun bainal muslimin la takadu takhfa wa innamal muhimmu ma'rifatul ahkam. Awal muharramatu lan utawi pira-pira perkara kang den haramaken, wal wajibatu lan pira-pira perkara kang wajib, al ainiyatu kang bangsa ain iku ma'rufatun iku terkenal utawa wis den kaweruhi bainal muslimina ing dalem antarane pira-pira para wong Islam. La takadu ora parek-parek apa si al muharramat wal wajibat iku takhfa samar apa al muharramat wal wajibat. Jadi hampir tidak sama sekali tidak samar, itu maksudnya la takadu takhfa. Wa innamal muhimmu lan angin pestine utai perkara kang penting iku ma'rifatul ahkami ngawruhi pira-pira hukum. Jadi perkara-perkara yang diharamkan, perkara-perkara yang wajib ain bagi orang Islam itu sudah terkenal. Wis akeh kabane hampir tiap orang itu sudah mengetahui lah. Hampir dipastikan tidak ada satu orang pun yang tidak kenal dengan apa saja kewajiban ainiyah dan apa saja hal-hal yang diharamkan. Itu wis ma'ruf ngoten. Wa innamal muhim ma'rifatul ahkam, yang terpenting niku mengetahui hukum-hukum tadi itu. Nggih. Jadi tata caranya sak pitunggalane. Naam ya bener mengkono. Naam ya bener mengkono, innamal muhim ma'rifatul ahkam. La yakfi ora cukup apa illa talaqqa dzalika. Apa kejaba nampa mengkono-mengkono ahkam. Min alimin sangking wong kang alim, yakhsha kang wedi sapa si alim Allah ing Gusti Allah. Wa yadinu lan netepi agama. Waya dinulan netepi agama sapa si alim bil haqi lawan perkara hak. Namun nggih yang layak fi apa illa talaqqa gitu nggih. Illa talaqqa dzalik min alimin. Nggih. Meskipun hukum-hukum tentang perkara yang diharamkan, tentang kewajiban-kewajiban ainiyah yang sebenarnya sudah terkenal. Ngoten nggih, dan mungkin banyak orang wis dari mulut ke mulut itu mengenal juga carane salat piye sak pitunggalane. Tapi hal semacam itu belum cukup kecuali dengan talaqqa, kecuali dengan menghadap langsung kepada seorang yang menguasai tentang hukum-hukum itu, yang dia itu betul-betul yakhsyallah, betul-betul wedi ning Gusti Allah dan menjalankan kehidupan sesuai dengan ketentuane agamane Gusti Allah. Niku penting. Jadi ini yang seringkali kita sampaikan dengan bahasa sanad keilmuan itu. Jadi mboten cukup dengan sampean hanya bermodalkan krungu-krungu. Nggih krungu-krunguku ngono kae wajib, krungu-krunguku ngono kae haram. Itu belum cukup. Tapi ilmu niku, pengetahuan itu kudu talaki. Nggih kudu bertemu dengan menemui seorang guru ya, dan mencari karakter guru yang yakhsyallah, guru sing wedi ning Gusti Allah, wong alim sing wedi ning Gusti Allah dan yang menjalankan agamane Gusti Allah tenanan. Nah, krana niku penting, krana kadang-kadang lek wong alim niku mboten wedi ning Gusti Allah, nggih. Lek wong alim niku dadi mboten mesti wong alim wedi ning Gusti Allah, tapi lek wong sing wedi ning Gusti Allah mesti wong alim. Dengan dalil wa innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, sing wedi ning Gusti Allah itu hanya kriteriane wong alim. Lek wong ora alim ora mungkin bakal wedi ning Gusti Allah. Lah wong alim urung mesti wedi ning Gusti Allah. Lah iki golek ana guru sing memang wedi ning Gusti Allah sehingga dia menyampaikan hukum itu betul-betul objektif, betul-betul jujur gitu loh. Nggih mboten ada udang di balik batu, mboten wah niki Korono sing curhat neng aku niki wong sing bisa menguntungkan kepada saya nanti, makanya lek engkai hukum dikai sing ringan-ringan.
sing nyenengne wong sing itu tadi, itu nggak boleh. Itu rentan terjadi pada orang yang alim yang nggak yakhsha Allah. Yang ilmu itu justru digunakan untuk mencari keuntungan duniawi. Yang pengetahuan, pengaruh dengan ilmu yang dia miliki itu justru digunakan untuk mencari kepentingan atau keuntungan duniawi. Ini kudu dihindari. Krono sampean kok ndak entuk pengetahuan, ndak entuk ilmu, ndak entuk hikmah, malah entuk penyakit. Nah, ngeten. Dan kudu didelok dia itu betul-betul aktivitas hariannya itu sesuai ambek agamane Gusti Allah mboten. Ngeten. Jadi jarine alim, jarine kiai, jarine ustad, tapi ternyata apa jenenge kelasé salat mawon, kelasé salat 5 waktu mawon. Tidak menggambarkan selayaknya sebagai seorang ustadz, sebagai seorang yang berpengetahuan agama seumpamane. Ini contoh saja. Ini sekali lagi mencari guru sebagai pendidik loh. Ini sudah terlepas dari kedekatan individual seseorang kepada Allah. Karena ini kaitannya dengan kita mau mengambil hukum, mengambil agama dari orang itu. Jadi kudune ya wong sing bukan hanya alim tapi juga kudu sing yakhsha Allah, juga kudu sing yadinu bil hak. Jadi betul-betul beragama dengan jujur, dengan kebenaran. Karena itu tadi penting, karena kita akan karena kita berguru pada yang orang alim itu mboten namung berguru dari dawuh-dawuh tok. Bukan hanya kita duduk di hadapannya ngaji mboten, tapi kita juga belajar dari af'alnya dia. Dari haliyahnya sang guru itu. Dari situ kita bisa belajar. Ya apa haliyah hariannya seorang guru ngoten. Nah, niku sing rada ya mboten lek angel sanjene kathah wong sing ngono kuwi tasian nggih. Lawal amatu te wong awam iku tukhtiu iku luput sapa si amah. Watu si bulan apa jenenge mekenani bener sapa si amah. Lah oleh wong umum niku iso luput iso bener. Nggih, iso luput iso bener. Fa iyyaka mongko wedya sapa sira antafala ing yen to nglakoni sapa sira ma ing perkara yaf'aluna kang padha nglakoni sapa si amah ing ma. Wa tatruka lan tinggal sapa sira ma ing perkara yatrukuna kang padha tinggal sapa si amah. Iktidaan krana manut bihim kelawan si amah. Fa innahu mongko setuhune kelakuan iku layasihu ora sahih ora sah apa al iktidau manut illa bil ulama'i kejaba kelawan para ulama al amilina kang padha beramal utawa ngamalaken ilmune kabeh. Jadi sedangkan orang awam itu bisa saja kelakuannya atau ucapannya bisa benar tapi juga bisa salah. Maka jangan sekali-kali sampeyan menyandarkan perilaku terhadap perilakunya orang awam. Nggih, gampangane lek cara bahasane sakniki grubyuk. Arus mengarah ke selatan, sampean melu ke selatan. Arus mengarah ke barat, sampean melu ke barat. Itu maksudnya fa iyyaka antafala ma yaf'alun wa tatruka ma yatrukun. Iktidaan bihim, jangan karena arus mayoritas orang niki melakukan sesuatu gitu, apalah gitu nggih, maka sampean melakukannya juga. Nggih, karena orang ini meninggalkan sesuatu hal, maka sampean ikut-ikutan meninggalkan. Kenapa? Karena ikut kebanyakan manusia. Karena ikut wong awam. Itu aja, karena apa? Karena wong awam niku iso ae salah, iso ae bener. Memang ada kemungkinan benar, tapi juga kemungkinan salahnya juga cukup besar. Makanya jangan mengikuti kecuali kepada para ulama yang amilin tenan. Nah, ojo guru-guru biak-guru-biuk, ojo guru melu harus. Ini yang kita sampaikan kemarin. Nggih, paling tidak ketika, makanya kita harus punya ilmu sendiri. Kalau memang seumpamanya kesulitan mencari ulama amilin, toh para ulama amilin zaman dulu ini sudah mempunyai karya-karya tulis sebagai warisan yang sangat berharga untuk kita. Nah, itu saja yang kita jadikan patokan. Ngeten nggih, apalagi zaman semakin akhir. Nggih, zaman semakin akhir diupayakan kita niki cara dadi wong, ojo dadi wong sing terlalu awam-awam nemen.
ben iso menilai mana arus yang baik, mana arus yang buruk. Ngoten lho. Dadi ora gur luntang-runtung melu ngalor, kancane ngalor kabeh, kancane ngidul pisan, jangan. Ngoten, tapi tetap tendensi ini bersandarnya tetap terhadap pengetahuan yang telah disampaikan oleh para ulama. Syukur-syukur sampean awake dhewe bisa mempelajari sendiri konsep-konsep itu dari karya-karyane para ulama rupane kitab-kitab niku. Sehingga kita enggak grubyak-grubyuk. Ngoten lho, enggak gerusah-gerusuh, enggak wis melu kono, pokoke melu kono, enggak fanatik ngoten niku. Hati kembali kepada apa? Kepada ilmu. Ilmune para ulama sing amilin. Ngeten iki. Dadi oleh sampean fanatik ning ngene ulama, tapi kudune ulama sing betul-betul amilin. Pokok ulama A nglakoni A, aku tak melu. Ulama A ndak mau melakoni, maka saya nggak mau melakukan. Ndak apa-apa sampean fanatik semacam itu, tapi dengan catatan si ulama itu betul-betul ulama yang amilin. Dari mana kita mengetahuinya? Ya karena kita gurwong zahir, ya dari zahiriyahnya ulama itu bisa kita lihat. Ini kaitannya dengan mengikuti loh. Ya, kaitannya dengan mengikuti, tetap butuh pertimbangan zahir. Ya, kemarin itu kembali pada ceritanya Abu Yazid Al-Bustami niku. Sekelas beliau saja sangat memperhatikan dan memperdulikan kelakuan zahirnya seseorang yang padahal sudah masyhur kewaliannya. Jadi kaitannya dengan iktidak niki. Ngoten, meskipun masyhur jare ilmu niku sondo langit, tapi ketika pengamalan terhadap ilmu, terhadap agamanya itu tidak sebanding dengan kemasyhuran ilmu yang dia miliki, ya aja diikuti. Nah, ngeten. Difahami, iki bagi wong sing awam loh, bagi wong sing sama sekali tidak mempunyai pengetahuan. Makanya nggih di zaman yang semakin akhir niki sing mesti lek golek kriteria sing ulama yang amilin sungguh betul-betul niku nggih mboten kados biyen. Nggih mboten kados biyen, mboten angger-nggen kita bisa menemui, maka sangat disarankan untuk kita bisa mempelajari sendiri konsep-konsep atau ilmu-ilmu dari para ulama-ulama terdahulu, yang sehingga itu akan kita jadikan pegangan untuk melangkah, sehingga mboten dadi wong sing gur manut, sing grubyak-grubyuk, sing gur apa jenenge mboten terlalu awam nemen lah ngoten lho. Ben mboten dadi wong sing terlalu awam nemen, ben bisa menyimpulkan sesuatu berlandaskan pengetahuan, tidak hanya syukur mengikuti. Nopo malih kaitannya dengan hal-hal yang penilaian kebenaran subjektif seperti yang sering saya sampaikan kae. Waqat azza lan teman-teman longko. Nah niki al yauma ing dalam ikilah dino niki teng zamane Habib Al-Haddad niki. Beliau sudah menyampaikan semacam itu loh. Logikane apa meneng ning zaman semakin akhir. Sopo alimun sopo wong alim yak malu kang beramal to ngamal sopo si alim bi ilmihi kelawan ilmune si alim. Hari ini kata Kiai Musonef, di zaman beliau hari ini nggih sudah sangat langka kita mencari orang yang alim yang mengamalkan ilmunya betul. Betul nggih, makanya saya sering menyampaikan ke sampeyan untuk zaman ini kita nggak boleh terlalu fanatik wis. Bahkan saya sering menyampaikan termasuk nang aku ya fanatik. Apalagi ke saya gitu kan, yang sama sekali belum bisa mengamalkan pengetahuan secara 100%. Ngeten. Makanya saya selalu memposisikan diri sebagai orang yang membantu kalian memahami dawuh-dawuh para ulama. Hati ben sampean megurune mboten teng kula, tapi megurune langsung tenggene para ulama itu dengan membaca dan memahami tulisan-tulisan beliau-beliau dengan dalam tanda kutip bantuan saya. Yang sehingga ketika sampean satu saat menemukan satu tingkah laku dari saya nggak sesuai dengan nasihatnya Habib Al-Haddad seumpamanya, nggak sesuai dengan konsep-konsep yang dikembangkan Imam Al-Ghazali seumpamanya, nggak sesuai dengan kitab-kitab fikih niko seumpamanya, ikuti tulisan-tulisan atau ilmu-ilmu yang ada di kitab-kitabnya para ulama salaf niku. Ngoten nggih? Paham mboten niki? Karena itu tadi saat niki wis rada angel, nggih rada angel. Zaman niki Habib Al-Haddad bukan rada, beliau sudah menyampaikan sangat sulit sudah hari ini qad azza, betul-betul langka. Nggih keberadaan orang alim yang mengamalkan ilmunya. Wong alim kathah, apalagi zaman semakin akhir. Ketika ilmu semakin mudah diakses.
Nggih lek wong zaman siyen kelas orang-orang dulu itu mau mencari ilmu mendatangi ulama itu butuh berjalan berbulan-bulan. Nah, sekarang kita tinggal klik dapat ilmu seumpamane, tinggal browsing dapat ilmu sak pitunggalane. Artinya kesempatan untuk menjadi orang alim semakin mudah di zaman ini. Beasiswa semakin telecek gampangane untuk belajar. Tapi untuk menemukan sosok-sosok yang bukan sekedar alim tapi juga amil ini yang pasti ini pun sunatullah, semakin akhir zaman semakin sulit menemukannya. Nah makanya sering kali kita tetap menyampaikan, saya tetap menyampaikan, terus menyampaikan konsisten insya Allah bahwa apa? Yuk salah satu solusi ini itu tadi kita membaca sendiri tulisannya para ulama-ulama terdahulu yang jelas-jelas wis amilin. Boten fanatik terhadap kondisi atau sosok-sosok di hari ini. Nggih boten fanatik tenggene sosok-sosok di zaman ini. Ngoten lho. Ngoten nggih. Fa idza ra'aita mongko ing dalem nalikane ningali sapa sira, tapi tetep lho nggih kudu sampean mempunyai kemampuan betul untuk memahami. Nah, ngoten lek kepengin kualitas kehidupanmu niku betul-betul rada munggah sithik. Mboten dadi wong awam nemen. Ngoten nggih sehingga bisa menilai sendiri mana yang baik, mana yang buruk. Niku betul-betul kudu duwe kemampuan. Betul lho, betul-betul enggak cukup guru sampean yang pondok pirang puluh tahun enggak cukup, kudu duwe kemampuan saestu. Ngoten. Lah ndak duwe kemampuan ya terpaksa memang harus ikut. Lah ketika harus ikut, ya kudu ikut ulama yang betul-betul amilin. Nggih betul-betul mengamalkan ilmunya, dan itu tetap nggih sampean mau melihat seseorang itu ulama yang amil atau bukan, itu tetep panggah kudu gawe ilmu loh. Lah niku lho vitalnya ilmu niku ndak iso ditawar wis sampean ngaji niku zaman kapanpun nggih namanya thalabul ilmi itu sampai kapanpun. Itu sudah nggak bisa ditawar lagi, wis nggak kena dinyang. Itu satu kewajiban mutlak lek kepingin kita di zaman yang akhir menika selamat kelakuane, selamat tingkah lakune, dan selamat akidahe. Fa idza ra'aita mongko ing dalem nalikane ningali sapa sira lan iki al alima ing wong kang alim fi hadzal zaman ing dalem ikilah zaman. Yaf'alu haling lakoni sapa si alim sayan ing siwiji-wiji. Au yatruku to tinggal sapa si alim hu ing sayan. Mimma bayani sek mimma sanging perkara ya jahalu to yu jahalu kang den bodohaken apa kaunuhu anane ma ana iku hakon hak. Au batilan utawa batal. Fala taktafi mongko aja ngalap cukup sapa sira bimujarradi ru'yatihi kelawan mligi ningali si alim. Fil fi'li ing dalem penggaweane awit tarki utawa oleh tinggale hatta tas'ala sehingga takon sapa sira ing alim hatta tas'ala sehingga takon sapa sira ing alim an wajhi dzalika saking dalane mengkono-mengkono fi'lu au tarku fi syar'i ing dalem cara syarak wa hukmihi lan hukumi sidza dzalik minad dini saking agama. Jadi ketika satu saat sampean melihat ada seorang yang alim yang sampean jadikan sebagai sebagai idola, sebagai panutan betul, seumpamanya dia melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu perkara, tapi perkara itu sampean betul-betul nggak mengetahui iki yang dilakukan betul-betul hak berdasarkan ilmu atau tidak, sampean nggak tahu betul itu. Maka jangan sampeyan merasa cukup dengan hanya melihat dia melakukan itu atau dia meninggalkan itu. Nanti sampeyan ndelok ulama idolamu nglakoni A. Sampeyan ndak ngerti blas hukum A iki sajane apa. Maka jangan sampeyan langsung mengikuti kelakuan itu dengan hanya meligi mujar. Kita ngomong untuk saya, Habib Al-Haddad. Dengan hanya melihat kelakuannya si ulama tersebut. Kamu nyopo kok nglakoni ngene? Iya, karena aku melu ulama kae. Melu ustad kae, melu syekh kae. Ngaten. Loh, kenapa kamu mengikuti? Iya, karena dia melakukan itu. Kamu ngerti hukum iku kaya apa? Enggak, sementing aku melu kae wis. Ulama kae nglakoni ini saya ikut-ikutan.
Nah, di zaman ini, di zaman Kiai Musonep, kuwi ojo kok lakoni. Sampai sampeyan menanyakan, mengklarifikasi, mentabayunkan kepada si syekh, si ulama, si panutanmu itu tentang apakah yang jenengan lakukan ini betul-betul sesuai dengan syariat, sesuai dengan hukum agama. Nah, ngeten. Ini kalau ulamanya niku ulama betulan, bukan ulama jadi-jadian, dia akan menjelaskan. Oh iya Kang, sing tak lakoni ini berdasarkan ini. Ini adalah mengikuti konsep ilmu semacam ini, semacam. Dia jelaskan nanti. Baru setelah itu sampai ikuti. Ngeten. Tapi lek dhek ulama ndak patek ulama tenanan, dia pasti marah. Awakmu iki Gus karek manut dadak kakek takon. Wah, ini ndak patek tenanan ulama ini. Nggih. Bisa saja dia sembuh apa alasannya? Wallahu a'lam, tapi seharusnya nggak semacam itu sikapi wong alim itu. Ngeten. Ketika ada orang bertanya, ya dijawab. Ngeten. Dan ketika dengan kejujurannya dia mengatakan sakjane yo gak oleh Kang, cuma aku sik durung iso ninggal ning ngene iki. Nek sampean ndak iso ya aja melu-melu lah. Loh, itu bagus. Kan jelas. Coba ketika sampean nggak bertanya terlebih dahulu langsung mengikuti, padahal ternyata secara jujur si ulama yang mau nih sampean jadikan panutan itu mengakui kalau itu adalah satu bentuk kesalahan. Yang dia akui secara jujur belum bisa dia tinggalkan karena ada faktor-faktor yang lain mungkin. Coba sampean kadung melu seumpamane. Kan keljingan sampean. Nggih, walaupun dadi wong alim niku, dadi kiai, dadi ustadz, dadi seorang panutan itu harus betul-betul berhati-hati dalam bersikap, dalam melakukan sesuatu, bahkan dalam meninggalkan sesuatu. Karena itu bisa jadi menjadi sebuah dalil bagi para pengikutnya. Makanya dalam kasus-kasus akhir-akhir ini banyak orang yang membanding-bandingkan. Enek wong biasa ngomong ini, kok udah ditangkap oleh polisi. Tapi ketika ada si A yang lain ngomong ini, kok ditangkap dengan polisi. Loh, ini pertimbangannya itu. Pertimbangan punya pengikut dan pertimbangan tidak punya pengikut. Nggak ada pengikut, dewean ngomong apa ae, nggak ada potensi bahayanya wong dewean. Tapi ketika seorang yang mempunyai pengikut, apalagi semakin banyak pengikutnya, dia ketika mengatakan sesuatu yang ini membahayakan menurut pertimbangan subjektivitasnya aparat atau apapun itu, ini hanya contoh. Itu bisa berdampak akan diikuti oleh para pengikutnya, maka pasti akan mendapatkan perlakuan yang berbeda. Karena ada potensi diikuti oleh banyak orang. Dan ini kudu disadari. Oleh mereka kita yang merasa diikuti, punya pengikut, punya jamaah, apalagi punya pengikut yang fanatik. Ini kudu betul hati-hati. Sak omong-omong nggih, sak tingkah laku nih, sak pola pikire, sak meneng-meneng nih kudu hati-hati nih. Karena setiap apapun yang kalian lakukan, setiap apapun yang kalian ucapkan itu berpotensi ditiru dan diikuti oleh jamaahmu. Setiap yang keluar dari mulutnya itu dijaga betul. Karena itu bisa berpotensi ditiru itu. Jadi setiap hukum yang dia fatwakan itu harus betul-betul hati-hati. Karena sekali lagi itu berpotensi akan dalam tanda kutip memprovokasi orang lain. Ngeten loh. Lah ini tadi sikapnya wong alim kudu ngoten niku. Lah seharusnya sikapnya para pengikut ini ya jelas ini gak hadat. Nanti seawam-awammu ojo fanatik. Takok nih. Ustadz jenengan winginane pas pidato kok ngendika ngene. Kok bahasane ngoten niku saged kula tiru mboten? Samamanya. Oh, ojo lek kuwi ojo ditiru. Ya sampeyan ngoten kan jegen. Lah ini Habib Al-Haddad sekali beliau menyampaikan itu. Jadi ada akhlaknya seorang yang diikuti, ada akhlaknya pengikut. Akhlaknya orang yang diikuti kudu hati-hati betul, karena setiap apa yang kalian katakan, yang kalian ucapkan, yang kalian lakukan itu berpotensi dijadikan dalil pembenar oleh pengikutmu, oleh jamaahmu. Lah, jadi jamaah, jadi pengikut, yuk kudu cerdas. Ojo fanatik buta, apalagi di zaman sekarang, zaman Habib Al-Haddad saja beliau sudah memperingatkan hal ini. Jangan setiap kali panutanmu itu melakukan sesuatu perkara atau meninggalkan sesuatu perkara langsung tantah sampean ikuti. Sebelum sampean pastikan dulu apa yang dia lakukan oleh seorang panutanmu itu.
Apa yang dia tinggalkan oleh panutanmu itu betul-betul berdasarkan ilmu, betul-betul berdasarkan tuntunan syariat, hukum agama. Baru ikutono. Paham ndak niki? Nah, lagi lah. Ini repot kadang-kadang orang yang merasa mempunyai banyak pengikut itu justru mendoktrin jamaahnya untuk fanatik. Ini yang salah. Jadi justru yang banyak terjadi niku ada beberapa orang mbuh sopo-sopo terserah yang dalam rangka menjaga soliditas jamaahnya itu justru mendoktrin jamaahnya untuk fanatik pada dia. Untuk mengambil apapun yang datang dari dia 100%. Tanpa mengizinkan jamaahnya untuk memilah dan menfilter. Layaknya seorang nabi, layaknya seorang rasul yang maksum, yang terjaga dari kesalahan, dari keluputan. Ya ini nggak boleh, Rek. Tadi sampean besok seumpama nih, siapa ngerti kan sampean besok jadi ulama betul. Jamaahmu kuwata semua nih. Lu niki jangan sekali-kali niki sampean tanamkan kepada jamaah untuk fanatik buta ning sampean. Karena sealim-alimmu kamu duduk rasul, duduk nabi yang terjaga dari kesalahan, dari keluputan, dari keterpelesetan, dari perbuatan dosa, dari perbuatan melawan hukum. Nah, lek nabi mbiyen kudu 100% fanatike. Melune kudu 100%. Nah, dengan bahasa sekarang niki bahwa saat ini tidak ada kaitannya dengan kesimpulan-kesimpulan furu'iyah, kesimpulan atau keputusan-keputusan politik apalagi yang diambil oleh seorang ulama sekalipun yang pasti dijamin kebenarannya 100%. Artinya kebenaran mutlak, benaran absolut. Itu pun boten wonten zaman saniki. Kecuali ketika seorang ulama mengatakan sholat 5 waktu wajib. Nah, itu usul gitu. Makanya saya ngomong tadi saya batasi dengan masalah furu'iyah. Masalah sikap politik, milih A, milih B, milih nomor siji, milih nomor loro, berpihak pada A, berpihak pada B. Ini untuk zaman saat ini wis gak enak kebenaran absolut. Yang ada kebenaran subjektif. Paham? Nggih, sehingga tidak perlu difanatiki dalam hal ini. Dia tidak perlu difanatiki dalam hal ini. Sekali lagi dikembalikan kepada ilmu. Karena bisa saja menurut si A, oh ini yang terbaik, ternyata menurut si B, bodoh-bodoh ulama, bodoh-bodoh tokohnya yang terbaik, yang baik justru yang sebaliknya. Kan ini kan bukti. Kalau nggak ada kebenaran yang absolut, yang 100%. Nah, makanya sekali lagi oleh Habib Al-Haddad di zaman itu saja beliau sudah mengingatkan, ketika hari ini kalian melihat ada seorang tokoh, seorang ulama melakukan sesuatu perkara atau tidak melakukan sesuatu perkara, ini jangan langsung kau ikuti dengan hanya melihat dia melakukan perkara itu atau melihat dia meninggalkan perkara itu. Sebelum sampean pastikan pada beliau, sebelum sampean pastikan pada si ulama panutanmu itu, apakah apa yang dia lakukan atau yang dia tinggalkan itu betul-betul berdasarkan hukum-hukum syariat atau hukum-hukum agama. Tanyakan. Paham nggih? Genah ya? Nah, ngaten kita hati-hati. Nanti lek dadi ulama, lek dadi panutan, ojo doktrin jamaahmu untuk betul-betul mengikuti apapun yang kamu lakukan. Karena sampean nggak bisa menjaminkan dirimu benar 100%. Dipahami betul? Wis gak enak maksum nggih. Lek wali, mahfuz bisa, tapi mosok enten wong ngeten aku walian Gusti Allah, ndak mungkin aku salah. Ya apa enak tuh wali mendeklarasikan diri semacam itu tanpa bukti, ternyata kelakuannya salah itu kan. Ngeten, lek para wali ini Gusti Allah yang betul-betul terjaga niku mboten usah ngaku, tapi dari tingkah lakunya pun dia sudah tergambarkan kalau dia itu terjaga dari perbuatan-perbuatan salah. Kayak Kanjeng Nabi, mboten perlu ngendika lek aku iki mesti bener rek, ndak perlu, tapi sudah dibuktikan dengan aktivitas sehari-hari, dengan dawuhnya setiap hari. Dan antara apa yang beliau sampaikan dengan apa yang beliau kerjakan itu betul-betul sesuai, searah, sejalur. Orang ngomongin ngalor, kelakuan ngidul.
Koyo ngono kuwi meskipun ngaku aku itu tidak mungkin salah, tapi kenyataannya pertama fatwa ini tibake keputusan akhirnya melakukan hal yang bertentangan dengan fatwanya kemarin. Iku kena mbok nilai. Mulai wong fanatik dong mesti panggah wos diikuti ae sembuh ben sementing apa jare kuno. Jangan nggih. Jangan. Paham ya? Jadi hatta budi wau hatta tas'alahu an wajhi dzalika fi syar'i wa hukmihi minad-din. Wala yahtaju. Makanya sekali lagi untuk menentukan itu apakah ini boleh saya ikuti atau bahkan harus saya ikuti atau tidak. Niki kan butuh ilmu. Nah, makanya sing penting niku dadi santri, dadi menungso, dadi rakyat, dadi masyarakat ojo terlalu awam-awam nemen dalam hal agama. Apa boyokan malah ngono. Keju nang turu. Ngono nggih. Tekon demo aku wis. Dulu. Aduh. Aduh. Mari ngencengne boyok kesirap. Ngeleleng-ngeleleng ngencengne boyok. Ngoten ya. Wala yahtaju lan ora butuh. Jadi nggih. Ojo awam-awam nemen ngaji yo sing tenanan karena ternyata ilmu itu betul-betul sangat penting. Ben sampeyan orang ngawur cara mengikuti, nggih. Ketika menjadi orang yang diikuti, sampeyan juga tidak mentang-mentang. Nggih, ora sembrono, ora muncul sifat-sifat kecongkakan. Jadi betul-betul kalau memang diikuti itu memang menjaga tanggung jawabnya atas para pengikutnya. Ditampilkan af'al haliyah atau ahwal haliyah yang memang layak untuk diikuti oleh pengikutmu. Karena kan sampean sayang pada jamaahmu, sampean sayang kan pada pengikutmu, kan sampean kepingin mlebu surga bareng jamaahmu, bareng pengikutmu, kan gitu kan. Ini seharusnya sikap yang diambil oleh para pemimpin, oleh para panutan. Dia ingin menjadi baik bersama-sama dengan jamaahnya, dengan santri-santrinya gitu. Dia pengennya mlebu surga bersama-sama dengan santri-santrinya, dengan jamaahnya kan gitu. Sehingga harus betul-betul dijamin, harus betul-betul dia berusaha sekuat tenaga untuk apa? Apapun yang dia tampilkan di hadapan jamaahnya, paling tidak itu dulu. Ojo ngomong hati dhisik. Terus yang didelok oleh jamaahmu bukan hatimu. Masalahnya itu, Rek. Kan ngoten kan? Yang dilihat oleh santrimu itu bukan hatimu. Hatimu nggak bisa melihat hatimu, santrimu, jamaahmu nggak bisa melihat keadaan hatimu. Yang bisa dilihat oleh mereka adalah apa? Haliyah, af'al dan akwalmu yang nampak itu. Maka berusahalah ketika menjadi seorang panutan untuk apa? Menampilkan di hadapan jamaahmu paling tidak. Nggih, paling tidak di hadapan jamaahmu tampilkan satu haliyah, tingkah laku yang betul-betul layak ditiru oleh mereka. Yang ketika mereka meniru haliyahmu itu, mereka ada di jalan kebaikan. Ketika berkata-kata, ketika berucap, maka jaga ucapanmu. Sampaikan ucapan, kata-kata yang apabila ditiru oleh jamaahmu, ditiru oleh pengikutmu, ditiru oleh santrimu, itu akan menjadi kata-kata ucapan yang berkualitas, yang tidak melanggar norma. Gitu. Dan akan menjadi hebat lagi ketika itu kebaikan bertingkah laku, kebaikan bertutur kata tidak hanya sampean lakukan di hadapan jamaahmu, tapi justru lebih hebat lagi kualitas aktivitas haliyahmu ketika sampean sendiri tidak dijamu. Loh niki baru ulama al-amilin tenan. Nggih, ulama al-amilin tenan. Ngeten lah ya. Walayah tajulan ora butuh. Walayah tajulan ora butuh sopal muslimu wong muslim fi tahsili ma ing dalem ngasilaken perkara huwa kang utawi ma. Iku fardun ku fardu alaihi ing atase muslim.
Bayane minal ilmi sanging ilmu ila tu limuddatin maring suwine mongso. Jadi seorang muslim itu dalam menghasilkan ilmu yang memang menjadi fardu ain untuk dia ketahui dan kemudian dia amalkan, ini tidak butuh waktu yang lama. Ya karek ndelok sampean itu punya kemampuan menyerap dan mengamalkannya itu seberapa. Loh niki sekali lagi jangan diadu, jangan dihadapkan dengan konsep tulu zaman dalam taklimul muta'alim kae. Ngoten lho nggih. Jadi bisa saja tulu zaman itu tidak menghitung jumlah tahun, jumlah bulan atau jumlah hari, tapi jumlah kualitas. Karena lamanya hari itu tidak menjamin kualitasmu menggunakan waktu itu. Ngoten lho. Jadi sampean mondok 10 tahun iso wae kalah ambek sing mondok 3 tahun. Karena apa? Karena sampean mondok 10 tahun ternyata yang betul-betul efektif sampean gunakan untuk tolabul ilmi itu hanya semuanya 10%-nya saja. Lek 10%-nya 10 tahun berapa berarti? Hanya berapa tahun berarti? Hanya 1 tahun. Liyane kudu gawe turu. Dolanan HP. Jalan-jalan, jagongan, nggih, golek apa? Susuane manuk, dolan layangan. Sing murni betul-betul kok gawe sinau, gawe belajar dalam 1 hari 1 malam hanya seumpamanya 1 jam gak enek. Nah coba, ngono ngaku, wah saya sudah tulu zaman. Sing dimaksud tulu zaman orang ngono kuwi. Ngoten lho. Lu iso kalah jauh dengan yang mondoknya hanya 3 tahun. Karena apa? 3 tahun itu betul-betul dia maksimalkan waktu itu. Dia hanya buang atau hanya menyisakan waktu 2-3 maksimal 5 jam tiap hari yang betul-betul untuk bukan belajar. Kanggo turu, kanggo istirahat, kanggo masak, itu hanya 5 jam. Liyane ge belajar tok saumpamane. Murni iku yo ado-adoan kok rek. Ambek sing 10 tahun. Kamu kok jagongan dhewe. Rungokne to. Mangkane ojo ning jaba ngaji mlebu. Lek ning wis njero wis kebek baru ning jaba mlebu. Ning jaba kur badhe jagongan mlebu. Kuwi ning kono mburi malah iso senden ben ora ngencang-ngencengne boyok ae. Kono. Weh. Ben iso senden. Nek turu kaya nulup an kenceng. Kuwi sing ning jaba kuwi. Mlebu pisan. Njaba dhewean gondol wewe gombel. Loh, kene to. Bisa mlebu pisan. Mlebu. Kuwi tak mlebu jenenge. Aku lho. Loh, anggitmu guyon. Jadi ngoten. Jadi nggak butuh lama-lama, tapi sebatas mana sampean memaksimalkan waktu yang sampean miliki itu yang paling penting. Ngoten lho nggih. Jadi dan ini bahaya nggih. Ketika mulang taklimul muta'alim hanya disampaikan dawuh Sayyidina Ali niko yang ala la tanalul ilma illa bisitatin, yang salah satunya adalah tulu zaman. Kemudian dimaknani yang penting suwi. Wis toh sing penting ning pondok suwi wis wah oke. Waduh, itu bahaya. Maksudnya tulu zaman itu bukan hanya hitungannya waktu, tapi kualitas sampeyan memanfaatkan waktu. Karena tadi kita hitung secara matematika tadi jujur-jujuran nggih, sing 10 tahun lek ternyata digawe sinaune bendino gur setengah jam. Niku kali 10 tahun gur pirang dino, gur pirang wulan. Gur jenenge tok, gur gayahe tok pirang-pirang tahun ning pondok. Gur ngentek-ngentek biaya. 10 tahun udah dihitung tek pirangane juta ya. Dan ini ya, saya sering mulai dulu menyampaikan ini. Ayo dihitung tenan. Dihitung tenan. Sampeyan per hari menghabiskan waktu berapa untuk belajar?
Nggak kaitannya dengan biaya yang dikeluarkan orang tua untuk membiayai sampeyan yang pondok. Ngoten, sampeyan satu hari satu malam itu 24 jam turu, dolanan, santai terus. Ambil 24 jam sampeyan hanya menyisakan 5-6 jam untuk istirahat, yang lainnya untuk belajar. Itu biayanya bodoh. Nggih, biayanya bodoh. Bahkan kadang-kadang iso lebih oke sing sewanten. Karena apa? Karena butuh dolan. Metu kan butuh sangu. Dolan butuh sangu. Belum lagi ditambah oleh ke atas biaya nih ngopi, biaya nih ngerokok, sampai itu galane. Nah, ngeten. Jadi jangan tertipu sampean. Jangan tertipu dengan kampanye tulus zaman yang ternyata tidak diisi dengan kebaikan, tidak diisi dengan memanfaatkan waktu itu untuk betul-betul upaya untuk tahsilul ilmi. Loh, syukur-syukur 10 tahun tapi waktu itu betul-betul sampean habiskan mayoritasnya untuk belajar, kecuali istirahat. Mengkane ya balik-balik tak ulangin nek lek wis digawene jadwal dilakoni tenan. Ya, repote wis gak jadwal ora dienggo. Nggih jadwale mboten dienggo blas, yo bar. Ora wayahe istirahat. Ora digawekne jadwal untuk dolanan. Apa ya nek aku nggak jadwal, jadwal jam sekian sampai jam sekian waktunya nguber-nguber manuk. Ngedusi doro, apa enek? Kan nggak enek. Tapi dilakoni dan itu justru yang paling banyak menyita waktu, ya kan lucu. Dan lain sebagainya. Jadwal dolanan HP, jadwal dolanan laptop, apa enek? Nggak ada. Loh itu waktu itu kejam loh, ya. Waktu ini kejam loh. Artinya dia nggak akan pernah menunggumu. Sampean gunakan untuk apa saja, dia akan terus bergerak. Dia akan terus bergerak dengan konsisten meninggalkan sampean. Maka ketika sampean nggak menggunakan semaksimal mungkin, ya sudah, sampean kehilangan waktu itu betul-betul dengan secara sia-sia betul. Nggak akan menunggu, wah kangkai sik turu, tak meneng sik lah. Nah, waktu gitu, sering ingin mandek sik lah. Wah, ampun. Betul. Oh, mbak-mbak si apa sok meneng si online kayak dintenis ya, ojo kesusu awan sik. Kan enggak kan, dia akan terus berjalan meninggalkanmu dalam kondisi terserah sampean. Nah, sing mondok tas nyaran moro-moro entuk setahun ya men mondok pisan. Nah, pertanyaannya setahun iki entuk apa aku? Sudah maksimal enggak saya menggunakan waktu saya? Padahal targetnya mondok itu sekian tahun. Sekian tahun ini kira-kira target yang harus saya lalui, yang harus saya lampaui ini bisa terwujud enggak dengan apa yang saya dapatkan hari ini wis untuk setahun. Yang podo, saya kan sering ngomong sampeyan lek mulang ngono kae. Wah, kita targetnya tahun ini dapat sekian. Targetnya di tahun kedua dapat sekian, targetnya di tahun ketiga dapat sekian, kok sampai ndak sampai maka kudu gentur. Lho wayahe sampean mondok yang ngono kuwi. Ngukur hasil utawa ngukur apa nggih ngukur paling tidak meskipun ndak ngomong hasil, ngukur satu proses yang akan sampean lalui itu. Selama sebenarnya targetnya mondok 6 tahun atau 7 tahun atau 8 tahun atau 9 tahun terserah lah. Dalam 9 tahun itu sampean kepengin proses yang bagaimana? Mengejar keinginan cita-cita target yang semacam apa? Nah, itu kan kudu dilakukan sejak tahun pertama. Oh, berarti tahun pertama saya harus sudah bisa gini. Tahun kedua sudah harus begini dan seterusnya. Kan gitu seharusnya. Mboten kok soro men mboten soro. Yang penting dilakoni. Nggih, yang penting dilakoni. Makanya ini penting kita sampaikan karena
beliau Al Habib Al Haddad menyampaikan seorang muslim dalam menghasilkan ilmu yang fardu untuk dia ketahui kemudian dia amalkan itu nggak butuh waktu yang lama. Nah ini masalahnya kok ketika ada seorang muslim santri sudah menghabiskan waktu yang cukup lama tapi masih belum mengetahui ilmu-ilmu yang berkaitan dengan fardunya dia, ini kan kacau. Masalah besar kan? Wong jarene Habib Al Haddad nggak butuh waktu lama kok. Kok sampean sudah menghabiskan waktu lama belum mendapatkan belum tahsili ma huwa fardun alaihi. Nah, itu yang harus menjadi keprihatinan tersendiri. Dan akhirnya menjadi motivasi untuk nembel, untuk ngodoi. Untuk ngodoi, oh saya selama 6 bulan ini ternyata kurang maksimal, maka selama 6 bulan sisanya harus saya maksimalkan 2 kali lipat dalam rangka untuk apa? Mengejar target kemarin yang tidak terpenuhi. Nah, ini bisa kita ukur dengan sampean dapat hafalannya berapa. Nah, iki balik tuh. Hafalan alfiyah targetnya 3 tahun selesai. Berarti kan tahun pertama 350 minimal, tahun kedua 350, tahun ketiga 300. Pas. Tahun pertama kok entuk 200. Nah, berarti kan duwe utang 150. Untuk tahun pertama berarti tahun kedua kudune pripun? Yus piye amre entuk 700. Dari 200 ke 700 berarti berapa? Butuh 500. Berarti sampeyan kudu ngoyo di tahun kedua. Karena salahmu tahun pertama enggak mencapai target. Ya iku kudu ngono. Ya berarti yang ngono. Tanpa kori mau tak target kae yo ngono kuwi. Ini sudah dapat berapa bulan kok aku entuk sakmene padahal targetnya saya harus dol. Ini bagaimana? Harus amin gentur di sisa waktu yang ada ini untuk ngoyo, untuk kesel karena apa? Karena nembeli nggih apa jenenge kesembronoan yang sampean lakukan kemarin. Gitu seharusnya. Ngoten. Lek kepengin sukses nggih dalam cita-citamu mengejar ilmu itu. Ngoten. Tapi lek gur digawe syarat nyenenge wong tuane sing penting ning pondok ngoten nggih. Kek wong tuane wis pira-pira le aku seneng awakmu ning pondok daripada kancane kaya ora pondok geluntung HP-an tok. Sampeyan wis pokoke aku ning pondok wong tak seneng. Oke, nyenengne wong tuwa ganjaran gede. Lek kuwi duduk nyenengne wong tuwa ngapusi wong tuwa itu. Nggih, ngapusi wong tuwa. Ngoten. Terus bapak wis penting kula teng pondok lho. Terus bapak wis penting kula mboten kluyur tok lho. Wis pokok meneng ning pondok wis barokah nek dhewe sok. Apa enak kuwi. Prinsip itu apa enak itu. Wis pokok menenge ning pondok barokah nek dhewe sok. Wis tok, ndak usah piye ndak usah ngoyo-ngoyo ning pondok sing penting menenge ning pondok wis. Kok samulah mulai. Wis tok ketemu dhewe besok hasil. Iya ketemu dhewe hasilnya. Hasilnya apa? Ndak patek entuk apa-apa. Itu kan juga hasil kan? Kamu biyen ya ning daerah awake dhewe ning Tanggung kan aku biyen ngangsu. Kate golek banyu digawe wudu, digawe masak itu ngangsu nggawa jerigen gitu ning pet-pet itu. Antri di sana. Diomongin nih bapak, wis to sementing kamu budal ning pet kono meneng wae. Golek wis meh bedhok mulya. Ngono tenan. Kalau nakmu polos jujur. Tenan teko ning pet seneng ae. Iki jerigene mboten ditadahne, mboten diwadahi, mboten diseni banyu. Semeh zuhur mulai. Lho ndi entuk banyu? Lho, terus si bapak wau kula kengken meneng tok teng pet. Nggih meneng kula. Iki jujur apa judul iki? Polos apa pokok? Ngono lho. Maksudnya wong tuamu sampean yo ngono kuwi ning pondok wis penting ning pondok sing kerasan dosa mulah-mulih dosa ngoyo-ngoyo. Maksudnya yo ngono.
Artinya apa lek sampean semeneng ning pondok, kerasan ning pondok, otomatis kan seharusnya melakukan menjalankan apapun ketentuan ning pondok. Maksudnya ngono cara dijabarne, paham? Ngono. Lho ning pondok, teko pondok dikongkon ngene. Lah itu berarti orang tuamu kongkon meneng tes penting meneng ning pondok ora usah ngoyo wis itu. Apa sing diwajibne awakmu ning pondok lakonono, ndak usah ngoyo-ngoyo. Artinya ngoyo-ngoyo itu golek lebihane ndak usah sik wis. Kuwi ae lakonono sik ngono maksud wong tuamu. Ngerti? Ndak percaya takono. Jajal critono besok entuk setahun, Pak. Kula wingi teng pondok anu, Pak. Niku kegiatan harian niku namung sing wonten turu mon, tangi-tangi dolanan. Jajal, kira-kira bapakmu bangga seneng ora? Wis to ngono rek tes bapak wis seneng. Ah karang ngono bapakmu jajal. Ngono ora kira-kira. Paham ya? Nah, dan ini maksudnya apa wau la yahtaju ila tuli muddatin. Jadi kalau bisa target yang ingin sampean kejar itu sampean lampaui, sampean hasilkan secepat mungkin. Semakin cepat semakin baik. Ojo alon-alon sing penting kelakon. Nggih, ojo alon-alon sing penting kelakon. Itu nggak ngoten. Semakin cepat semakin baik. Lah untuk semakin baik itu kita harus tahu diri. Sebatas mana kemampuan kita untuk memforsir kecepatan itu. Maka sebatas itu pula sampean mengejar target semakin cepat semakin baik. Tidak harus mengejar sesuatu yang tidak bisa dikejar. Nah, ngerti lah ya. Jadi ketika bisa dihasilkan dalam 2 tahun, kenapa harus menunggu 5 tahun? Ketika sudah bisa dihasilkan dalam 5 tahun, kenapa harus menunggu 8 tahun? Kan gitu kan? Loh kali Bapak ditarget 8 tahun loh. Ya itu tadi ketika 8 tahun sampean bisa mendapatkan sesuatu yang lebih banyak, kenapa sampean harus mencukupkan diri dengan sesuatu yang sedikit? Podo-podo ngentekne waktu 8 tahun, podo ngentekne sangu selama 8 tahun. Nah, ngono cara pikir. Paham ora? Hei. Semburi duwing peluk kabeh kuwi angen-angen apa? Ngono ya. Lek kuwi sampean lakoni krasa dhewe besok asile. Wala yakadu talhaquhu masyaqqatun fi dzalika li suhulatihi. Wala yakadulan ora parek-parek sapa si wong iku talhaku utawa si muslim lah. Iku talhaku iku apa kelakuan kena. Iku talhaku iku nemoni hu ing muslim apa masyaqqatun masyaqqah fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono tahsil li suhulatihi krana gampange si tahsil. Jadi hampir tidak ditemukan masyaqqah untuk mendapatkan kadar wajib dari ilmu itu. Krana apa? Krana gampang banget. Nggih, gampang banget. Lek gur sampeyan kepingin iso cara salat dengan baik, ngerti batal, itu kan karek ngapale takrib wis beres. Ngoten. Oh, rukune salat enek iki, mari salat pokoke mari ngene, mari ngene, sementing ning salat mboten ngene. Kan gampang banget itu, enggak butuh waktu lama. Jadi hampir tidak ditemukan kesulitan dalam menghasilkan ilmu yang dalam tanda kutip sekedar untuk memenuhi kecukupan fardu aine sampean itu, karena sangat mudah. Loh, dari narasi utawa tulisan atau mauidhah semacam ini, pitutur semacam ini dari Kiai Musonef, kita bisa mengambil kesimpulan yo cek nemeni gitu nggih, ketika kita terlebih para santri yang oleh orang tua kita diberi kesempatan untuk menghabiskan waktu untuk belajar ilmu, kok sekedar ilmu yang fardu saja kita nggak mampu menghasilkan. Wong jare Ki Musone nggak butuh perjuangan berat kok, karena memang mudah. Suaranya apa nih? Jarane wis gak apa-apa. Nggak membahayakan. Paham enggak ini? Kok
Jadi begitu kebangetan nih kita ketika kita nggak berhasil ini loh. Lah kudune lek wis neng pondok lho sampean ketika ditugaskan neng pondok sampean berarti apa nggih mengambil peran ayat kae lho rek. Baik wal takum minkum ummatun sing piye kae. Kok tak lali aku ayatnya piye kae. Ya ayat iki. Jadi yang hendaklah di antara kalian itu ada beberapa orang yang keluar untuk mencari ilmu, yang kemudian kembali ke masyarakatnya untuk menyampaikan ilmu. Nah, santri apa terlebih santri sing ning pondok, meskipun sampean sing ndak mondok karena prosesnya sama, niku sampean mengambil peran di situ. Berarti ndak boleh mencukupkan target hanya nenggene ilmu yang untuk dirinya sendiri. Lek guru gawe mencukupkan untuk dirinya sendiri saja, sampean tinggal datang ke ustadz, datang ke kiai, Pak Yai kula jenengan wari carane salat. Mari diwarai, terus napa mawon Pak Yai yang harus saya hindari pada saat salat supaya salat saya tetap sah. Diomongi ngene pojok ngene, tulis beres dadi wis. Menghadapi Ramadan sampean datang lagi ke rumah Pak Yai. Pak Yai pripun benjing carane poso niku? Diwarai le poso ngene gantung ngene. Wis budal beres. Kan gitu kan? Kanthi haji ndak duwe ilmune tinggal melu kelompok bimbingan manasik haji beres. Apa? Mau bisnis datang lagi Pak Yai pripun? Bisnis kula kersane selamat dunyo akhirat niki. Diwarai le bisnis kudu dihindari ngene cowok ngene kudu jujur. Wis beres. Ya apa mondok bareng? Lah sampean mondok, lah sampean ngaji. Nggih. Lu itu bukan untuk itu berarti sampean. Tapi sampean mengambil peran untuk niku, untuk litung dirohum niku. Sampean sebagai delegasi yang dikirimkan oleh masyarakat sampean untuk belajar di satu tempat yang kemudian sampean nanti hasil belajarmu yang kemudian akan mereka serap. Sampean akan menjadi sosok yang akan menjadi penuntun dan panutan di situ nanti. Lah sampean mau semacam itu. Ngerti ora? Jadi kudune harus merasa bukan beban. Sampeyan punya tanggung jawab di situ. Kalian ini. Nggih, punya tanggung jawab di situ. Jadi bukan hanya untuk sekedar pengetahuan pribadi. Ngeten ya? Pundi wae nggih. Wa yakfi terus pilih pun Bu. At-taliba al-fatona atau al-fatina fi ta'allumi dzalika ayyajlisa mal alim al-muttaqin sa'atan au sa'ataini min zamanin. Wa yakfilan cukup at-taliba ing lan nyukupi at-taliba ing santri al-fatina kang pinter. Al-fatona kena wis. Al-fatin. Fi ta'allumi dzalika cerdas nggih. Fi ta'allumi dzalika ing dalem melajari mengkono-mengkono ma huwa fardun alaihi apa aya jelis yen to lungguh sapa si talib ma'al alimi sertane wong kang alim nggih al muttaqini kang sampurna artinya wis menurut sampeyan saatan ing dalem sak jam au saat ini utawa ing dalem rong jam min zamanin saking zaman. Jadi lek sampeyan ning Gusti Allah dianugerahi otak yang cukup cerdas gitu saja, ndak usah cerdas nemen, artinya mudah menerima gitu saja. Dalam mempelajari ilmu-ilmu yang fardu ain tadi itu, sampeyan cukup datang ke yang saya sampaikan tadi itu. Datang ke kiai, datang ke ustadz, sampeyan belajar di situ 1 jam, 2 jam selesai. Ini kan? Belajar teori ini sholat, kemudian oleh kiai ini dipraktek nih sholatnya. Wes sampean kadek mengikuti, beres budal mulai toko omah sisa sholat dewe. Iya kan? Seharusnya gitu loh, dek. Orang yang nggak tahu itu gitu. Wakot jadi dek, lan teman-teman teko sopo akrobiyun wong akrobi.
Bahasa Arabi ini selalu memang orang Arabi betul, dan orang Arabi ini mewakili keterbelakangan pendidikan. Ini orang yang secara pendidikan terbelakang karena memang jauh dari jangkauan. Nah, niki satu saat dia datang ila Rasulillah maring Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa hali utawi Kanjeng Nabi ku yakhdubu khutbah sapa Kanjeng Nabi alal mimbar ing atase mimbar. Fasa'ala nuli takon sapa si Arabi hu ing Kanjeng Nabi. Utawa nyuwun sapa si Arabi Kanjeng Nabi ayu alima ing yen to mulang sapa Kanjeng Nabi ing Arabi mimma sanging perkara alama kang wis mulang hu ing ma sapa Allah Gusti Allah. Fanazala mongko temurun sapa Kanjeng Nabi an mimbari saking mimbari Kanjeng Nabi. Fa'allama mongko mulang sapa Kanjeng Nabi hu ing Arabi. Tsumma sa'ida nuli munggah neh sapa Kanjeng Nabi al mimbaro ing mimbar. Fa atamma nuli nyampurnaaken sapa Kanjeng Nabi khutbatahu ing khutbah Kanjeng Nabi. Nah, ini contoh. Di zaman Rasulullah itu sudah terjadi. Ini pada saat Kanjeng Nabi sedang khutbah, ada seorang Arabi yang datang. Biasa orang nggak begitu punya pendidikan, akhirnya nggih mboten dereng patek nggak ada akhlak. Kanjeng Nabi nggak ngerti pisan. Ketika imam sedang khutbah niku harus bagaimana? Sudah butuh pengen takon dengan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, tolong ajarkan ke saya apa-apa yang sudah Allah ajarkan ke jenengan kaitannya dengan saya harus bagaimana dalam beragama ini. Loh, Kanjeng Nabi telaten ngono kuwi. Kanjeng Nabi telaten medun Kanjeng Nabi. Turun dari mimbar mendatangi orang Arabi niki, kemudian dikasih tahu di Arabi, dikasih tahu, dijabani, dijelasni banyak hal. Setelah itu beliau naik lagi ke mimbar melanjutkan atau menyempurnakan khutbahnya. Udah ini cara fikih bagaimana hukumnya? Kita nggak bahas fikihnya, artinya kudu diilmoni dhewe masalah fikihnya gini nanti. Tapi poinnya di sini apa? Poinnya ini membuktikan kelasnya wong Arabi yang ndak patek mikir biasa nih. Ngoten nggih, ngoten mawon sudah selesai dia menerima ilmu-ilmu dasar. Nggih, hukum-hukum dasar kaitannya dengan agama Islam. Dengan datang ke Rasulullah pada saat Rasulullah ada di mimbar, dan kemudian beliau Rasulullah naik lagi melanjutkan atau menyempurnakan khutbahnya, berarti kan tidak suwi. Masuk sampai 5 jam kan ya enggak kan, berarti kan tidak suwi kan. Wong Arabi lho iso ngono, meneng sampeyan sing duduk Arabi sing kecilik wis di kayak vitamin itu kan tuh kok ada susu mendino mangan di sekolah kecil, iya kan? Gitu. Niku sekali lagi sekedar dalam tanda kutip ini sekedarnya niki untuk memenuhi kebutuhan ilmu yang fardu-fardu saja. Nah, lek kelas santri napa meneng sing adoh-adoh budal mondok niku sudah bukan di situ taraf tanggung jawabnya. Ngoten nggih, tanggung jawabnya sudah bukan untuk diri sendiri, tapi sering-sering saya sampaikan targetnya adalah cita-citanya yang harus dicita-citakan dalam proses belajarmu itu adalah apa? Kepengen dadi wong sing bermanfaat untuk orang lain dengan ilmu. Maka nggak cukup ketika hanya mengetahui konsep utawa ilmu-ilmu dasar tok. Kudu mengetahui banyak hal, mengetahui ilmune bermasyarakat, ilmu strategi, ilmu komunikasi, ilmu berbaur, ilmu akhlak, dan lain sebagainya. Faman mongko utawi alal jumlah ing ngatasi gebelengane secara umum, secara global, faman mongko tasapane wong iku arada lamun ngarepaken sapa man ayas lama. Ngaten nggih ing yen to selamat sapa man. Wa namalan jarah sapa man, artinya mendapatkan kebaikan. Fa alaihi mongko iku wajib ing ngatasi man Allah yadkhula utawi yen to ora mlebu sapa man fi ing dalam suwi-wiji wala yukimalan orang jumenengi sapa man ala fi'li sain ing ngatasi nglakoni suwi-wiji qad dakhala kang teman-teman mlebu sapa man fi dalam syai hatta ya lama sing ngawuri sapa man hukma Allah ing hukume Allah fi dzalika ing dalam mengkono-mengkono suwi-wiji. Bayani hukum minal wujubi sanging wajib awin nadbi utawa sunnah awil ibahati utawa mubah awit tahrimi utawa haram. Maka secara umum, secara global ini sering sudah saya sampaikan bahwa barang siapa yang kepingin selamat betul,
kepingin selamat tur mendapatkan keuntungan yang banyak dari aktivitas kehidupannya di dunia ini kelak di akhirat, maka wajib bagi orang tersebut untuk tidak melakukan apapun, untuk tidak menjalani sebuah kesibukan apapun, untuk tidak melaksanakan sebuah aktivitas apapun sampai sampeyan mengetahui terlebih dahulu hukum aktivitas yang mau sampeyan lakukan itu, hukum pekerjaan yang akan sampeyan lakukan itu, hukum rutinitas yang mau sampeyan rutinkan itu. Apakah hukumnya wajibkah, sunnahkah, mubahkah, atau haramkah? Nah, ini yang sering saya sampaikan dengan bahasa apa? Kate nglakoni apa ae, kate mengambil penggawean apapun, sing dadi pertimbangan ojo keuntungan ini dhisik. Tapi yang harus dijadikan pertimbangan adalah hukumnya dulu apa? Hukum fikihnya apa dulu? Setelah itu nanti hukum etiknya bagaimana? Kelayakannya bagaimana? Pantes piye? Pantes apa ora? Nah, gitu. Baru pertimbangannya kemudian pertimbangan potensi hasil. Ojo potensi hasil sih. Jadi dengan bahasa lain kembalikan semuanya kepada ilmu. Oleh bahasa ekstrimnya kepada Quran dan Sunnah. Intinya apa balik ning ngene ilmu. Cara ilmu ngeten iki oleh apa ora? Oh boleh, kalau boleh dipertimbangkan lagi, dipertimbangkan lagi, etis enggak, layak enggak, ngeten. Artinya layak ini banyak pertimbangan wis, banyak pertimbangan, mengganggu enggak, mengganggu aktivitas wajib saya enggak, sapi tunggalan. Ini kabeh kudu dipertimbang nih. Mau mengambil satu peran, apapun itu, baik itu dalam pekerjaan, berorganisasi, dan lain sebagainya. Semuanya kudu dikembalikan kepada ilmu. Kaitannya dengan hukum halal haram dulu, itu yang paling penting. Fajamiul asya'i mongko utawi sekabehane pira-pira suwiji-wiji kula takhlu ora sepi apa si jamiul asya' an ahadi hadhil umuri saking salah sijine ikilah pira-pira perkara al arba'ati kang papat. Nggih, papat niku napa wajib, sunah, ibahah, tahrim. Semua perkara, semua aktivitas itu tidak ada yang tidak akan berpapasan atau tersentuh oleh 4 hukum niki paling tidak. Nggih mboten wajib, iso sunah, iso ibahah, iso tahrim. Terus iso makruh sak pitunggalan niku wis. Dadi kuwabe kembali ning hukum 5 itu. 5 apa 6 to kae? 7 kae. Lek cara ning usul fikih. Wis paling tidak 5 niku, tapi lek masalah ibadah enek tambahane sah dan batal. Muamalah nggih ngoten padha wae. Sebalik teng mriku kabeh. Ngoten lho, balik teng mriku kabeh. Terus piye niku? Wal asbah lan utahe perkara kang lebih kang luweh nyerupani utawa memperi maring kebenaran iku anna hadzal amra satune ikilah perkara iku wajibun wajib ala kulli muslimin ing ngatasé saben-saben wong muslim. Jadi kayak musyawarah enggak langsung mengatakan 100%, tapi beliau menyampaikan yang paling mendekati terhadap kebenaran, menentukan atau bersikap semacam ini adalah wajib. Ini dalam kitab yang lain yang sering saya sampaikan kae, haram hukumnya kita melakukan satu aktivitas apapun tanpa terlebih dahulu mengetahui hukumnya apa cara agama. Nah, ngoten. Kayak misalnya lebih berhati-hati lagi. Lebih berhati lagi dengan menyampaikan, kalau bahasa saya ini apa bahasanya inilah kualitas ilmu komunikasinya Kiai Musyarif begitu luar biasa. Nanti pendekatan pendekatan komunikasi yang dipilih oleh beliau dengan memilih komunikasi macam ini. Jadi yang lebih mendekati kebenaran itu hukum mengetahui sebelum menjalankan sesuatu itu wajib. Summa innal mu'minina nuli keri-keri sedune wong-wong mukmin iku yungkosamuna atau yang kosimuna iku terbagi sapa si mukminin ila umumin maring golongane wong umum wa khususin lan wong khusus. Wong mukmin iku paling tidak terbagi menjadi 2 kelompok. Ada orang-orang mukmin yang masuk kategori umum, ada yang kategori khusus. Fal umumu mongko te wong umum iku kaya kauna iku terkadang tumiba sapa wong umum.
fitarkil wajibati ing dalam tinggal piro-piro perkara wajib, wa fi'lil muharramati lan nglakoni piro-piro perkara kang den haramaken. Lek wong umum niku dalam tingkah pola tingkah lakunya itu tidak akan sepi dari salah satu dua perkara. Ada kalanya dia itu meninggalkan perkara wajib, artinya ngeten, berpotensi nggih, berpotensi. Jadi wong umum niku berpotensi untuk terjerumus pada satu tindakan yang dalam tindakan itu mengandung tarkul wajibat atau mengandung unsur fi'lul muharramat, meninggalkan kewajiban khusus bagi dirinya dan meninggalkan atau menjalankan keharaman, bisa berpotensi untuk itu terjerumus di situ. Nah, ini wong umum, jenenge wong umum ngono kuwi. Dadi lek wis ndak ngono kuwi berarti sampean wis keluar dari keawamane sampean. Makanya tadi saya katakan ben ndak nemen-nemen awami ngono kan. Nah, wong awam niku sapa? Orang yang masuk kategori umum niku sapa? Ya wong sing masih berpotensi atau masih menjalankan atau masih melakukan tarkul wajibat dan fi'lul muharramat. Sok-sok ya sik ninggale kewajiban, sok-sok ya sik nglakoni perkara sing diharamne. Iku termasuk umum. Lah wa ahsanum lan utawi luwe bagus-baguse wong umum sing model ngeten iki. Lah kita masih masuk di situ jangan-jangan. Sampeyan mbuh. Iku man wong yubadiru kang apa nggih? Kang ngagek-ngagekaken mensegerakan sapa man bitaubati kelawan taubat wal istighfar lan istighfar. Nggih, dadi sebaik-baiknya orang awam yang masih terjerumus pada fi'lul muharramat atau tarkul wajibat adalah apa? Pada saat dia menyadari kalau pada saat itu dia melakukan keharaman atau meninggal kewajiban, pada saat itu pula dia mensegerakan diri untuk bertaubat. Taubat ninggalnya kewajiban piye? Ya dengan melakukannya. Lek wis entek waktune piye? Ya dengan mengqodhoinya. Kalau fi'lul muharramat taubate piye? Ya seketika langsung menghentikan aktivitas keharamannya. Nah, itu dulu yang dimaksud mubadarah bi taubah itu dulu. Wal istighfar lan njaluk sepura ning Gusti Allah. Kemudian getun. Wala yahrusuna lan ora lubo, ora ngungseng sapa si wong awam ala fi'lin nawafili ing ngatasé nglakoni pira-pira ibadah sunnah. Nah, wong awam niku kategorine wong sing sik durung lubo, durung ngungseng, durung berambisi, durung berupaya keras untuk menjalankan aktivitas-aktivitas sunnah. Nah, ngoten. Wong sing wajibat mawon sok-sok sik ditinggal. Muharramat mawon sok-sok sik dilakoni. Nggih nawafil yo jarang-jarang wis ndak saking kepeksa. Wayan hamiku nalan padha kasemsem kabeh. Artinya tertarik nggih fil mubahati yang dalam piro-piro perkara mubah. Dan mayoritas waktunya justru melakukan perkara yang mubah. Niku wis mending. Ngeten. Wong ini ki sik wong awam rek. Dadi masih tertarik untuk melakukan perkara-perkara mubah. Kadang-kadang juga masih melakukan perkara haram. Kadang-kadang juga masih meninggalkan kewajiban. Ndak patek seneng nglakoni perkara sunnah. Niki kategori wong awam. Ya, mau tadi seapi-api wong awam adalah pada saat tarkul wajibat ndang taubat, pada saat fi'lul muharramat ndang taubat. Ngeten. Dan terus belajar untuk apa? Untuk tidak menghabiskan waktunya untuk fi'lul mubahat. Tapi perkara-perkara sing biasane aktivitas mubah yang dilakukan itu sedikit demi sedikit diisi dengan hal-hal yang ning dhuwure mubah, rupane ning ngene perkara sing sunnah. Niku sapi-apike wong sing umum. Ya, sampean delok dhewe sampean masuk ning kategori ndi. Lek sik ngono kuwi berarti sik umum sampean. Kita. La wa ammal khusus ana pote wong khusus fayu aduna mongko iku padha nekani sapa al khusus. Al wajibati ing pira-pira perkara wajib waya trukuna lan padha tinggal sapa si al khusus al muharramati ing pira-pira perkara kang den haramaken bikulli halin kelawan saben-saben tingkah. Wa yahfadzu wa yuhafidzu lan padha ngreksa sapa si al khusus ala fi'lil mandubati ing ngatasé nglakoni pira-pira perkara kang den sunataken. Wa yaktasirun lan padha nyendhek. Artinya membatasi diri. Ingat sapa si al khusus minal mubahati saking pira-pira perkara kang mubah alama ing atase perkara yakunu kang ana poma ana iku wasilatan iku dadi lantaran ilal qiyami maring jumenengi bimtithalil awamiri kelawan mbangun turut pira-pira perintah wajatina bin nawahi lan ngedoi pira-pira larangan wabillahi taufik. Lah sing diaran wong khusus niku sinten? Sing diaran wong khusus itu adalah orang-orang yang selalu menjalankan kewajiban
dan selalu meninggalkan keharaman setiap saat. Jadi wis gak tahu ngelakoni perkara haram, wis ora tahu ninggalne perkara wajib. Dan dia sudah pada tataran untuk melestarikan fi'lul utawa pekerjaan-pekerjaan sunnah. Menjalankan mubah, menjalankan atau melakukan perkara mubah itu sebatas perkara mubah yang dijadikan perantara, dijadikan sarana untuk membantu dan mempermudah dia menjalankan kewajiban. Perkara mubah yang dilakukan apa? Makan, minum, tidur. Itu dalam rangka untuk apa? Makan supaya kuat ibadah, minum supaya kuat ibadah, supaya kuat taat, tidur supaya kuat melek waya ibadah ben mboten ngantuk, waya ngaji ben ngantuk. Jadi turune itu guru krono terpaksa untuk itu tok. Makannya pun terpaksa. Jadi perkara mubah itu dilakukan karena terpaksa harus dia lakukan, karena tanpa mubah itu saya nggak bisa melakukan perkara taat. Sehingga menjadi bernilai ibadah semua, termasuk yang mubah. Nah, ini namanya orang khusus. Sampeyan masuk sing di khusus apa umum? Umum apa umum nemen? Gini kayak musuh gak enak celah nih sore umum ya. Paham nggih? Nah, makanya kita harus mempunyai apa nggih gairah yang kuat untuk apa? Untuk segera mengentaskan diri kita dari keumuman itu. Ngono lho. Apalagi santri, wis gak enak lah santri mosok ninggale perkara wajib. Santri mosok ya sik maksiat, ya aja lah. Ngaten lho nggih. Wis pada tataran apa? Tataran tahapan apa? Mulai yuhafizuna ala fi'lil mandubat. Mulai yaktasiruna minal mubahat alama yakunu wasilatan ilal qiyam bimtithalil awamir. Terpaksa aku hapian karena dengan hapian ini adalah salah satu sarana saya untuk melakukan satu ketaatan. Seumpama nih, top kan? Ya kudune ngono memang rek. Nah, kita terjadinya harus di situ. Mosok enggak dadi wong umum. Targetnya kita satu saat secepatnya dadi wong sing khusus. Paham betul? Terpaksa sibuk megawe karena apa? Memang karena saya butuh megawe gitu. Secara lahiriah, secara masih butuh beraktivitas neng Tegal, neng sawah, neng toko, neng pasar, neng laut bagi nelayan. Paham betul? Hah? Kamu kok modelnya kok pewogel men tuh? Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Alaika sallallahu Muhammad.